Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di Di sini sini kami kami akan akan mempresentasikan mengenai proyeksi proyeksi kebutuhan kebutuhan dengan dengan kelompok kelompok saya, saya Nabila, dan dan saya Cici Analita. langsung ke ke materi yang pertama. yang Yang pertama pertama adalah proyeksi proyeksi kebutuhan. Di Di sini sini menjelaskan menjelaskan tentang tentang eh, kondisi kondisi masa masa depan depan dan dan sumber sumber data. data. Yang Yang pertama, pertama, kebutuhan kebutuhan adalah adalah merupakan merupakan sumber sumber dari dari adanya adanya potensi potensi pasar. pasar. Kebutuhan Kebutuhan sangat tergantung tergantung dari dari perkembangan perkembangan lingkungan, lingkungan, dan dan lingkungan lingkungan tidak tidaklah pernah statis, statis, akan akan tetapi tetapi selalu selalu dinamis dinamis serta serta selalu selalu berkembang. berkembang. Langkah Langkah awal awal dalam dalam perencanaan perencanaan mengetahui mengetahui kondisi masa masa depan depan adalah adalah dengan dengan mengetahui mengetahui pertumbuhan pertumbuhan atau perkembangan perkembangan yang yang terjadi terjadi dalam dalam masyarakat. masyarakat. Pertumbuhan Pertumbuhan kebutuhan kebutuhan tersebut tersebut merupakan merupakan dasar dasar dari dari semua semua rencana rencana kerja kerja yang yang harus harus dilakukan dilakukan oleh oleh perusahaan perusahaan agar agar dapat dapat tercapai tercapai keseimbangan keseimbangan yang yang menguntungkan menguntungkan perusahaan. perusahaan. Oleh Oleh karena karena itu, itu, perlu perlu mengetahui mengetahui perkembangan perkembangan kebutuhan kebutuhan masyarakat. masyarakat. Untuk Untuk mengetahui hal mengetahui hal tersebut, tersebut, maka maka kita kita harus harus membuat membuat proyeksi proyeksi kebutuhan di kebutuhan di masa masa depan, depan, dan dan proyeksi proyeksi ini ini disebut disebut dengan dengan forecasting. forecasting. Next. Nah, yang Yang selanjutnya selanjutnya sumber sumber data data untuk untuk proyeksi. proyeksi. Forecasting Forecasting adalah adalah ramalan ramalan atau atau estimasi estimasi terhadap terhadap keadaan di keadaan di masa masa depan. depan. Hal Hal ini ini berupa berupa ramalan ramalan terhadap perubahan permintaan yang dapat mempengaruhi mempengaruhi perencanaan perencanaan pasaran. untuk Untuk mendapatkan mendapatkan kesempatan kesempatan atau atau opportunity, opportunity, maka maka kita kita perlu perlu mengetahui mengetahui keadaan di di masa masa depan, depan, khususnya khususnya permintaan permintaan atau atau kebutuhannya. kebutuhannya. Dengan Dengan mengetahui mengetahui gambaran gambaran keadaan keadaan masa masa depan, depan, kita kita dapat dapat menyusun menyusun rencana rencana kegiatan kegiatan dengan dengan lebih lebih baik baik dan dan menghindari menghindari kerugian kerugian atau kekeliruan kekeliruan di masa depan. Gambaran Gambaran keadaan di masa di masa depan depan dapat dapat dilihat dilihat dari dari penelitian dan penelitian dan analisis analisis pasar. pasar. Beberapa Beberapa sumber sumber data yang data yang dapat dapat digunakan digunakan dalam dalam analisis analisis permintaan permintaan pasar pasar yaitu yaitu yang yang pertama, pertama, pendapat pendapat konsumen. Konsumen konsumen adalah pemakai produk kita. pendapat konsumen merupakan Merupakan salah salah satu satu hal bahan yang berharga berharga karena karena mereka mereka target target pasar pasar kita. kita. Yang Yang kedua, kedua, pendapat 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 langganan. langganan. Langganan Langganan adalah adalah orang yang orang yang membeli membeli barang barang atau atau jasa jasa yang yang kita kita pasarkan pasarkan oleh oleh perusahaan. perusahaan. Langganan Langganan dapat dapat memberi memberi keterangan keterangan tentang tentang keputusan pembeliannya. pembeliannya. Dengan Dengan demikian, demikian, dapatlah gambaran motif-motif pembelian. pembelian. Yang Yang ketiga, ketiga, catatan catatan dan dan pendapat pendapat distributor. distributor. Distributor Distributor dapat dapat mengetahui lebih lengkap dan terperinci tentang kondisi dan situasi langganan ataupun konsumen yang ada di daerahnya. Distributor yang selalu berhubungan langsung dengan konsumen ataupun langganan. Oleh karena itu, distributor akan mendapatkan informasi tentang permintaan. Yang keempat, ada catatan penjualan dari perusahaan sendiri. Data-data historis dari penjualan masa yang lampau juga dapat dijadikan sumber data analisis. Next. Selanjutnya adalah kondisi masa depan.
Perubahan pada bidang sosial, politik, serta budaya sebagian besar diakibatkan oleh teknologi, karena perkembangan teknologi bersifat akseleratif. Hal ini tidak mengurangi pentingnya pembuatan gambaran atau skenario masa depan sebagai pedoman perencanaan. Masa depan ini dapat diramalkan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu dengan pertumbuhan tetap. Dalam hal ini, berarti kita menggunakan regresi linear tanpa menganggap adanya usaha manusia sendiri untuk mengubah keadaan tersebut. Dan kita hanya mengikuti arah perkembangan yang sudah terjadi menurut keadaan itu sendiri. Yang kedua, memperhatikan adanya perubahan generasi sekarang dan masa depan. Misalnya, kita dapat meramalkan jumlah penduduk pada tahun 2025 berdasarkan angka pertambahan penduduk di masa lalu. Yang ketiga yaitu memperhatikan kejadian yang mungkin timbul. Misalnya bencana alam, keadaan politik. Dalam hal ini, menggunakan teori kemungkinan untuk meramalkan dengan tingkat tertentu. Ada tiga cara. Yang pertama yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian hal ini menunjukkan suatu keadaan yang tidak ada datanya untuk meramalkan keadaan tertentu. Yang kedua yaitu resiko. Keadaan ini menunjukkan tingkat ketidakpastiannya rendah. Sudah ada data untuk meramalkan keadaan tertentu. Keadaan tersebut sudah ada data untuk menopang perkiraan yang terjadi. Selanjutnya yaitu kepastian. Keadaan ini menunjukkan pada keadaan yang sudah pasti terjadi, maka ramalan atau forecasting kita akan mendekati kebenaran. Selanjutnya ada faktor dalam proyeksi kebutuhan. Yang pertama adalah arah pertumbuhan atau perkembangan. Pada hal ini, pertumbuhan memiliki aspek perubahan jangka panjang yang disebut tren perkembangan, baik membawa pengaruh positif atau sebaliknya. Yang kedua yaitu pengaruh musiman. Sebuah usaha pasti mengalami pengaruh musiman, entah itu bersifat alami atau sosial ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan fluktuasi musiman. Perhitungan yang dapat kita lakukan untuk memperkirakan fluktuasi musiman adalah indeks musim. Perlu diketahui, kata musiman di sini itu tidak berarti musim kemarau atau musim hujan, tapi adalah masa-masa di mana sesuatu itu sedang dibutuhkan atau tren. Contohnya ketika musim penerimaan siswa baru, maka toko seragam dan peralatan sekolah akan ramai dikunjungi karena banyak yang membutuhkannya. Yang terakhir adalah pengaruh konjungtur atau siklis. Pada bagian ini, kita itu berusaha untuk memperhitungkan perubahan yang terjadi dari perkembangan ekonomi jangka panjang yang disebut dengan pengaruh konjungtur. Nah, ini adalah contoh metode proyeksi. Yang pertama adalah exponential smoothing, yaitu prosedur perbaikan terus-menerus pada peramalan terhadap objek pengamatan terbaru. Metode peramalan ini menitikberatkan pada objek pengamatan sebelumnya. Yang Yang selanjutnya metode rata-rata sederhana sederhana atau atau simple simple average. average. Meramalkan Meramalkan adanya adanya fluktuasi fluktuasi musiman musiman dari dari ramalan penjualan tahunan atau atau data data historik yang telah diperhitungkan. metode Metode rata-rata ini berusaha mendapatkan ramalan penjualan bulanan, triwulanan, atau mingguan. Sekian Sekian presentasi dari dari kami. kami. Mungkin ada pertanyaan. Langsung. Saya bertanya, Ya, Mbak Ya, Dewi. Mbak Dewi. tadi dijelaskan pada faktor dalam proyeksi, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berikan contoh perkembangannya serta sisi positif dan negatifnya. Langsung dijawab ya. Jadi faktor perkembangan dalam
proyeksi kebutuhan. Contohnya adalah perkembangan pada bidang teknologi. Nah, sisi positif adanya perkembangan teknologi ini contohnya adanya AI. Sisi positifnya membantu manusia untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan pemikiran strategis. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional di berbagai industri. Memiliki kemampuan memproses data lebih akurat serta cepat, fleksibilitas, dan penggunaan AI bisa diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pekerjaan cepat selesai. Sedangkan sisi negatifnya adalah otomatisasi yang diciptakan oleh AI ini dapat menggantikan tugas manusia atau mengambil alih pekerjaan manusia. Selanjutnya, privasi dan keamanan. Karena saat menggunakan teknologi AI pasti membutuhkan pengumpulan data analisis skala besar. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan privasi bisa tersebar dan mengurangi keterampilan manusia. Karena manusia bisa jadi ketergantungan pada teknologi. Misalnya dalam mencari informasi atau melakukan tugas kognitif itu bisa menurun. Karena semuanya sudah diambil oleh mesin pintar. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Saya mau Saya bertanya. Vira. Baik, perkenalkan saya Vira Aini Roma dengan NIM 2303102114. Di sini saya mau bertanya, bagaimana contoh penerapan metode proyeksi dengan metode eksponensial smoothing? Jadi contoh penerapan metode eksponensial smoothing itu adalah contohnya pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Ketika ingin meramalkan permintaan konsumen selama satu periode ke depan, itu bisa menggunakan data permintaan konsumen tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun ini permintaan konsumen itu 500 pieces. Jika di pertengahan periode ada perubahan permintaan, maka perlu dilakukan update data permintaan untuk memenuhi permintaan yang bertambah. Darinya yang mulai 500 pieces bertambah menjadi 800 pieces. Selanjutnya. Izin bertanya. Ya, Perkenalkan saya Keisha Lolita Irianto. Izin bertanya, metode apa yang dapat digunakan untuk melakukan proyeksi kebutuhan tenaga kerja? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Oke. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Metode yang digunakan untuk melakukan penyelesaian tenaga kerja. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, analisis historis. Yang kedua, sampai industri. Yang ketiga, analisis faktor demografis serta ekonomi yang mempengaruhi masa tenaga kerja. Metode ini membantu organisasi untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja masa depan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya 2 lagi. Jadi totalnya 5 pertanyaan. Saya ingin bertanya. Ya. Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Muri Pratama dengan NIM 2303102134. Ya. Baik, untuk pertanyaan saya tentang forecasting, kendala apa saja yang ditemukan pada saat melakukan
forecasting atau proyeksi kebutuhan masa depan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Kendala Kendala apa saja yang ditemukan pada saat melakukan forecasting atau ramalan? Yang Yang pertama, ketidakpastian. ketidakpastian. Masa Masa depan depan selalu tidak pasti. Proses forecasting seringkali memiliki ketidakpastian karena banyak faktor yang bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, data yang tidak tersedia atau tidak akurat. Kualitas data yang buruk dapat menghambat kekurangan forecasting. Kurangnya data yang lengkap atau data yang tidak akurat dapat menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Yang ketiga, perubahan tren atau pola. Terkadang tren atau pola yang ada dalam history dapat secara tiba-tiba karena faktor eksternal yang tidak terduga, seperti perubahan kebijakan pemerintah. Yang keempat, teknologi atau infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam melakukan forecasting. Mbak presentasi. Pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, Kamu malah marah loh. Siapa? nama saya Saya. Muhammad Zaid Abdillah, NIM 23031021115. Pertanyaan saya, tolong berikan contoh tentang kasus ketidakpastian risiko yang dijadikan bahan patokan forecasting di masa depan. Oke. Contoh kasusnya tentang kepastian risiko dan kepastian. Contoh dalam pengusaha tempe. Ketidakpastiannya contohnya seperti cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan gagal panen kedelai yang mengakibatkan tidak bisa lanjut produksi. Yang kedua, resiko pengusaha kedelai seperti supplier kedelai yang tiba-tiba tidak bisa mengirim pasokan kedelai. Maka pemilik pabrik atau produsen harus mempunyai rencana cadangan dengan memiliki lebih dari satu supplier. Kepastiannya, kualitas tempe yang baik dan bagus, pengemasan tempe yang aman, dan kepastian harga jual. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.